Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hubungan internasional dalam perspektif Islam dan kontribusi hubungan internasional, teori dan praktik. Pada jurnal ini membahas tentang konsep dasar hubungan internasional dalam Islam, juga nilai-nilai dasar hubungan internasional dalam Islam. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau intro. Jadi kan sebagaimana yang kita tahu itu kan hubungan internasional yang dipakai oleh masyarakat sekarang itu adalah hubungan internasional yang didasarkan oleh nilai-nilai Barat. Namun hal ini terjadi karena memang lembaga internasional itu didasarkan secara eksklusif pada norma-norma yang berorientasi oleh Barat, karena banyak juga organisasi-organisasi yang diciptakan oleh negara-negara Barat yang secara intelektual dipertahankan di tempat HI dan di teori hubungan internasional seperti yang sudah kita pelajari di THI-THI sebelumnya. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh S. Said sejak tahun 1870, di mana Muslim telah menunjukkan minat yang dalam pada kanon politik Barat. Meskipun sebagian besar kepentingan ini belum dibalas oleh para pemikir politik Barat. Yang terakhir, pada dasarnya mengabaikan pemikiran politik Muslim selain sebagai keingintahuan antropologis orientalis. Jadinya itu orang-orang Barat itu kebanyakan mengabaikan teori-teori HI yang dikeluarkan oleh pihak orientalis atau pihak timur dan pihak muslim. Sehingga dasar-dasar pemikiran ini banyak sekali diabaikan. Walau kita tahu banyak ilmuwan-ilmuwan muslim juga mengeluarkan teori-teori politik pada masa keemasan Islam. Dan itu juga diputar balik lagi dan diolah lagi oleh Barat sehingga bisa menjadi teori politik yang kita ketahui sekarang kayak gitu. Terus menurut Syarbanut Tajbahs menunjukkan bahwa sebagai varian ideasional, religius, peradaban, dan pandangan dunia, Islam itu udah jelas telah mencari dasar yang berbeda dari kebenaran dan kehidupan yang baik yang tidak diragukan lagi, memungkinkan perumusan alternatif untuk THI Barat. Nah, maksudnya itu di sini, jadi Islam itu sebenarnya itu udah mencari, udah mengelola, udah meneliti tentang ideasional yang akan muncul di Barat, di mana ini merupakan alternatif yang dipakai oleh orang Barat untuk memunculkan suatu teori. Nah, di sini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pertama mencakupi dasar-dasar kognitif dan epistemik yang terdiri dari substruk intelektual manusia, jadinya berdasarkan oleh substruktur intelektual manusia. Lalu kelompok kedua itu membahas dasar intelektual dan etika yang menjadi dasar sistem sosial dan topik yang dibahas secara singkat. Maksudnya itu tidak dalam urusan yang besar, yang wide field, tapi ya lebih ke apa namanya field yang kecil atau sedikit, jadi lebih sempit kayak gitu. Dan kelompok ketiga mencakup dasar-dasar praktis dan perilaku serta ajaran Islam tentang pendekatan yang harus diambil oleh negara-negara Muslim dalam interaksi mereka dengan negara lain. Hal ini mengasumsikan bahwa Islam percaya bahwa kehidupan publik itu tuh secara komprehensif memiliki pandangan dunia dan sistem di mana agama dimanfaatkan untuk kekuasaan politik. Nah, ini mengasumsikan juga bahwa negara itu merangkul nilai-nilai Islam, dan politik internasional di Islam sendiri itu tuh akan selalu berkaitan dengan Darul Islamiyah dan Darul Kufur atau Darul Kufar, di mana menjelaskan tentang hubungan-hubungan apa saja yang istilahnya bisa jadi alternatif dan menjadi norma-normal seperti simpati timbal balik, kemandirian, solidaritas, serta saling percaya dan membantu, dan serta saling nasihat dan keadilan terhadap hubungan antar negara yang termasuk Darul Islamiyah dan Darul Kufur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Dipersilahkan. Selanjutnya adalah dasar-dasar Islam dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah fundamental, epistemik, dan kognitif. Yang dimaksud fundamental, epistemik, dan kognitif adalah prinsip doktrinal manusia yang membentuk sikap dan perilaku. Jadi setiap orang itu akan menafsirkan orang lain dan fenomena itu berdasarkan dari fundamental, epistemik, dan kognitif mereka sendiri. Karena itu, interaksi antar negara juga akan didasarkan pada hal yang sama, seperti perilaku dan interpretasi dari mereka sendiri. Nah, epistemik dan kognitif, dasar-dasar pemimpin politik juga sistem akan membentuk substruktur pembuatan kebijakan dalam hubungan internasional. Sikap hormat terhadap manusia, keaslian dan persamaan asli manusia. Juga pengakuan pluralitas agama sebagai kenyataan. Lalu yang kedua adalah sikap hormat terhadap semua manusia. Karena manusia adalah makhluk yang berinteraksi satu sama lain di dalam lingkup hubungan internasional, juga manusia adalah makhluk yang sama di mata Tuhan gitu, memiliki derajat yang sama. Jadi itulah yang mendasari kenapa manusia itu harus menghormati sesamanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah keaslian manusia, keinginan bebas, dan pilihan yang bebas. Jadi, dari sudut pandang Islam sendiri, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya otentik dan tidak akan kehilangan esensinya yang memiliki keinginan yang bebas, juga pilihan yang bebas tadi, terlepas dari masyarakat atau situasi tempat mereka tinggal. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan dengan tegas menyatakan bahwa jika Tuhan menghendaki, Dia dapat menempatkan semua manusia dalam bentuk satu bangsa dan memiliki keyakinan juga perspektif yang sama. Tetapi Tuhan dengan sengaja menahan dari melakukannya dan tidak melakukannya. Jadi Dia bisa saja menciptakan manusia sebagai orang yang beriman atau Muslim, tetapi Tuhan ingin mereka itu memilih jalan mereka sendiri, juga memilih keinginan mereka sendiri dan menghadapi konsekuensinya. Ini dalam hubungan internasional berdasarkan sudut pandang Islam ini tidak ada negara yang memiliki hak untuk memaksa negara atau bangsa lain untuk mengikuti jalan yang mereka kehendaki. Lalu poin selanjutnya adalah kesetaraan asli manusia. Manusia yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkup hubungan internasional adalah manusia yang sama, yang telah diberi martabat oleh Tuhan, dan mereka hanya dibagi menjadi beberapa negara. Kesetaraan manusia ini dapat digeneralisasikan untuk bangsa dan negara termasuk di bidang hubungan internasional. Lalu poin selanjutnya adalah pengakuan pluralitas agama sebagai kenyataan. Dalam hubungan antar negara, adanya kepercayaan, sekte, ataupun kepentingan dan perspektif yang berbeda adalah sebagai realitas eksternal dan tidak dapat disangkal oleh siapapun. Bahkan meskipun manusia mungkin mempertimbangkan keyakinan, sikap, dan agama Islam itu sendiri yang paling sempurna dan adil di alam, mereka harus tetap menghormati sikap juga bangsa lain dan berusaha menjalin hubungan mereka sekaligus melindungi kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya adalah dasar rasional dan etis. Kasus teori politik menjadi ekstrim untuk hubungan internasional negara-negara inti yang ditemukan di Barat. Ketiadaan IRT non-Barat membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks. Di dalam buku ini dilakukan penyelidikan tentang mengapa tidak ada IRT non-Barat dan mungkin dilakukan untuk mengurangi situasi ini. Kemudian, di dalam bagian selanjutnya membahas tentang apa yang kita ketahui dan pahami dengan teori internasional. Di Eropa, banyak yang memakai istilah teori untuk hal-hal yang bersifat mengatur, tetapi tradisi Amerika menuntut agar teori didefinisikan sebagai hal yang positif. Teori hubungan internasional sebagian besar bidang akademis, tetapi tidak mengecualikan dari pemikiran yang praktis. Dominasi Barat atas teori HI ini memiliki dua cara yang lebih jelas.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai keadilan dan hak dalam hubungan internasional menurut pandangan Islam. Kata hak dapat berarti sebagai hak individu, juga bisa disebut sebagai hak unas atau hak asasi manusia dalam arti yang lebih luas dalam budaya Islam, yang dimana hak tersebut merupakan konsep sosiopolitik Islam yang terdalam dan paling kompleks. Adapun pihak yang dapat menikmati hak dapat berupa individu, kelompok, negara, ataupun pemerintah. Nabi Muhammad SAW selalu memberi perhatian besar untuk melindungi hak orang lain dan mencoba untuk tidak melanggar hak siapapun. Kemudian salah satu tujuan utama dari politik dan pemerintahan Islam adalah untuk melindungi hak dari individu. Jadi menurut pandangan Islam, setiap orang, kelompok, dan negara itu harus melindungi hak-hak orang lain. Bahkan jika kepentingan kelompok tersebut tidak menyadari hak mereka sendiri dan tidak mengklaimnya. Kemudian keadilan dapat dianggap sebagai mekanisme praktis penting dalam hubungan antara manusia dan negara yang membantu untuk melindungi hak dan penyelesaian masalah secara efisien. Walaupun keadilan merupakan isu kolektif, tapi keadilan merupakan sesuatu yang tidak perlu membutuhkan aksi dan persetujuan dari beberapa kelompok. Allah SWT melalui Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak melakukan pertarungan melawan mereka ataupun mengusir mereka keluar dari kota tanah air mereka, yang dimana hal tersebut akan mendorong umat muslim untuk memperlakukan orang-orang dengan setara dan adil. Bahkan dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa selama konfrontasi dengan musuh, rasa permusuhan, kebencian ataupun kekerasan tidak boleh menjadi penghalang seseorang untuk memperlakukan orang lain secara adil. Kemudian membahas mengenai pembalasan. Dalam Islam sendiri, pembalasan itu diperbolehkan, namun tindakan pembalasan itu dibatasi untuk kondisi tertentu saja, yang dimana harus sesuai dengan prinsip moral serta dilakukan secara adil. Nah, adapun contoh kasus yang dimana pembalasan itu diperbolehkan dan untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga berkaitan dengan hubungan internasional adalah tindakan agresi. Jadi salah satu contoh kasus agresi itu adalah ketika Israel melakukan agresi militer ke Palestina. Jadi negara Palestina itu diperbolehkan untuk melakukan tindakan balasan atas tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Israel, yang dimana tujuan Palestina melakukan pembalasan terhadap tindakan agresi Israel itu adalah untuk mempertahankan keutuhan negara mereka. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.